Saya tahu kebanyakan dari kalian datang dari akun @berburu.uang di Instagram. Kalau kalian datang dari luar, bisa kalian cek. Saya membagikan uang secara sembunyi di sekitar Jabodetabek bernominalkan minimal Rp150.000 setiap harinya. Uang dan waktu sangatlah tidak bisa dipisahkan. Kedua konsep ini saling terkait erat dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita mengelola waktu seringkali mempengaruhi bagaimana kita mengelola uang, dan sebaliknya. Saya suka menggunakan nama Berburu Uang sebagai channel ini karena juga bisa berarti berburu waktu dengan mempelajari berbagai macam hal. Dengan kata lain, mempersingkat waktu agar lebih efisien dengan memperkaya diri. Saya juga tidak hanya berbicara tentang uang. Saya jelaskan bahwa saya bukan Jejou dengan latar belakang anak pengusaha. It wasn't like I was born rich. Dan belum sekaya Timothy Ronald yang relatif baru ini viral dengan aset 1 triliun pertama di umur 23 tahun. Latar belakang keluarga saya berkecukupan meskipun ayah saya bercerai dengan ibu saya saat saya masih TK. Ada yang bilang bahwa saya mirip sekali dengan ayah saya. Secara tidak sadar, memupuk saya bermimpi menjadi seperti ayah saya yang saya cukup umur untuk tahu adalah sebagai PNS. Saya tidak tahu ini terjadi secara kebetulan atau tidak kalau kehilangan sosok ayah saya saat kecil juga tidak menjadikan saya seorang PNS sekarang, walaupun saya masih menginginkannya saat akhir SMA. Sampai detik ini, saya menghasilkan uang dengan jumlah lebih dari ayah saya jauh sekali dengan penghasilan setidaknya 15 kali lipatnya per bulan dari bisnis yang saya tekuni. I guess I'm lucky. Ketika saya masih TK itu, saya berumur 6-7 tahun. Secara tidak sadar, hobi saya adalah menggambar, melukis, dan mewarnai. Bahkan, saya pernah ikut lomba Cerebrofit, dan meskipun hanya mendapat juara 2, saya sangat bangga. Saat SMP, saya terus menekuni hobi ini, hingga saat saya duduk di kelas 1 SMA tahun 2012, ibu saya memberikan saya sebuah pen tablet, merek Genius, seharga Rp500.000 seperti yang saya minta. Alat ini membuka pintu bagi saya untuk bereksperimen dan menciptakan karya digital. Gaya seni saya cenderung memadukan unsur digital surrealis. Perlu diingat, pada saat itu belum ada AI yang mampu membuat gambar dari prompt seperti sekarang. Dari sini, saya bisa bilang, hadiah tersebut memicu awal kesuksesan saya. Saya orang yang relentless. Jika saya menginginkan sesuatu, saya akan mencapainya meskipun harus berusaha keras berbulan-bulan. Saya bermimpi mendapatkan penghasilan tetap dari internet, terinspirasi dari rekan-rekan saya di komunitas blogger di Facebook yang berhasil mendapatkan uang jutaan rupiah hanya dengan menggunakan platform seperti AdSense di Blogger atau Blogspot. Kemampuan saya dalam menggambar dan keterampilan tangan akhirnya membawa saya ke dua situs web penting, DeviantArt dan Artisan Client. Di sana, artis bertemu dengan klien secara anonim. Saya tidak menyangka bisa menghasilkan dolar, bukan rupiah, tapi dolar dari kedua situs tersebut. Mendapatkan review yang bagus membuat profil saya tampil di halaman pertama, dan itu adalah awal mula kesuksesan saya dan mampu meraup puluhan juta rupiah karena saya akhirnya dikontrak oleh game developer untuk membuat visual novel game. Di akhir SMA tahun 2014-2015, saat tiba waktu ke jenjang perguruan tinggi, saya dihadapkan pada dilema. Apakah saya bisa konsisten menghasilkan uang dari internet hanya dengan bermodalkan pen digital dan kanvas digital, atau mengikuti jejak ibu saya? Saya belum mengatakan bahwa ibu saya juga bekerja sebagai PNS. Begitupun juga ayah saya tadi. Kakak saya juga seorang PNS. Semua latar belakang ini tanpa sadar membentuk pemikiran saya bahwa menjadi PNS adalah jalan hidup yang ideal. Sejujurnya, tidak ada yang salah dengan menjadi PNS. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, saya agak takut. Saya tidak menginginkan waktu saya tersita hanya untuk bekerja dan bekerja. Seperti yang saya telah alami, bangun tidur orang tua sudah pergi bekerja dan pulang langsung tidur karena terlalu capek bekerja. I'm tired of this shit. Sedikit depressing memikirkan bahwa saya harus melakukan hal itu setiap hari. Non-stop, terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk berpikir adanya peluang lain untuk mencari uang. Saya menyadari bahwa zaman telah berubah.
dan saya memiliki pandangan yang berbeda. Saya ingin menciptakan perubahan, mengejar passion saya di dunia digital, dan membuktikan bahwa saya bisa sukses dengan cara yang berbeda. Namun, impian itu sedikit terkubur saat saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di jurusan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, hingga detik-detik terakhir pemilihan jurusan, administrasi negara. Seorang dosen teman saya pernah berkata, apabila kamu tahu jadi apa dan butuh kuliah, kamu kuliah. Apabila kamu tahu jadi apa dan tidak butuh kuliah, maka yakini mimpi itu tanpa perlu kuliah dulu. Tapi jika kamu tidak tahu akan jadi apa, kamu kuliah. Kata-kata itu cukup menusuk saya hingga sampai saya mengucapkan ini di video. Karena sayalah yang ketiga itu. Meski saya ingin mengubah nasib dan mengejar passion, waktu itu saya begitu bodoh dan tidak begitu paham dengan planning ke depan. Menjadi berbeda bukanlah kata yang positif ataupun negatif, tetapi relatif dengan situasi. Khususnya saya yang waktu itu sangatlah naif. Masih ingat saat saya meraup puluhan juta rupiah dari internet ketika SMA. Uang tersebut habis saat saya mencoba peruntungan di cryptocurrency pada awal tahun 2017. Menggunakan leverage di Bitcoin, saya bahkan meminjam uang sebesar 7 juta rupiah dari kakak kedua saya yang bekerja sebagai pegawai swasta di bidang IT, yang juga mengajarkan saya tentang dunia cryptocurrency. Saya langsung memasukkan seluruh uang saya ke satu koin yang baru listing di crypto exchange, di mana harganya masih sangat volatile, dan seketika uang tersebut habis juga dalam 5 menit. No way, man. Ironisnya, tahun 2017 adalah awal kebangkitan besar bagi cryptocurrency. Saya tidak bisa berkata banyak selain nanti saya ganti, tanpa kakak saya mengetahui situasi sesungguhnya. Saat itu, bisa dibilang saya berada di titik terendah dalam hidup saya, dengan hanya menyisakan puluhan ribu rupiah di rekening saat saya kuliah. Saya ulangi, hidup saya hancur begitu saja dalam 5 menit. Di titik terendah itu, sekecil apapun uang saya hargai. Saya mengapresiasi makan sehat 3 kali sehari yang dulu saya lakukan. Kembali mengirit uang sebisa mungkin, tanpa mengatakan hal ini pada siapapun. Di saat itu saya hanya bisa menjalani situasi itu dengan satu jalan keluar, yaitu dengan bangkit lagi. Saya sempat bilang, saya orangnya tidak mudah putus asa. Saya kembali mulai melakukan yang saya bisa, jago, dan saya tekuni, yaitu sesimpel menggambar. Hal ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya. Betapa salahnya manajemen risiko, pengelolaan keuangan, dan tidak adanya persiapan yang matang sebelum terjun ke dunia investasi bisa berdampak ke situasi yang tidak kita inginkan, bahkan ke titik psikologis. Pengalaman itu juga memperkuat tekad saya untuk terus berjuang, membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih dengan cara yang berbeda dalam konotasi yang positif, dan tentunya mendorong untuk memberikan tips agar tidak terulang ke kalian. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan berutang kalau bisa tidak berutang. Orang yang tidak punya utang itu adalah orang yang tidak bisa bangkrut. I'm bankrupt. All my debts have been called in. Benjamin Franklin pernah bilang, singkatnya, lebih baik tidur nggak makan daripada bangun dengan utang. Utang hanya akan menambah beban finansial dan menghambat kemampuan kalian untuk menabung secara efektif. Utang seperti bermain dengan api. Ini mungkin sedikit kontroversial, tapi utang itu hal yang bodoh. Pay later, pinjol, kartu kredit, dan semua bentuk utang adalah hal-hal bodoh. Bunga pay later versus kartu kredit, mana yang paling mencekik? Kita lihat di Padahal ada bahaya yang mengintai di baliknya, terutama pinjol ilegal. Lalu mengapa masyarakat menjadi ketergantungan dengan pinjol dan apa yang sudah dilakukan pemerintah? Ada satu momen di mana mulai ada beberapa penagihan lah istilahnya dari handphone ataupun kontak-kontak orang terdekat atau bahkan sampai ke kantor. Berarti 1 bulan harus membayar berapa untuk pinjol? 1 bulan itu harus bayar kisaran 10 jutaan. Pas dulu saya hitung seperti itu. Padahal gaji hanya 4 juta. Iya.
Kemudian untuk menutupinya bagaimana? Untuk menutupinya ya saya pinjam di tempat lain jatuhnya. Membeli mobil yang itu adalah liabilitas dengan value yang menurun, tapi cicilan tetap tinggi. Finansialmu seperti terbakar. Membayar KPR 15-20 tahun, atau bahkan seperti saudara saya, 25 tahun selalu menunggu tiap tanggal gajian untuk membayar cicilan rumah. Untuk rumah yang lokasinya jauhnya bukan main dari lokasi kerjanya sekarang sebagai PNS. Utang itu memaksa kita membeli barang yang tidak mampu kita beli dengan keyakinan bisa membayarnya di kemudian hari. Kenyataannya, tidak semua orang bisa melunasinya. Jika tidak, hal itu akan berujung pada gali lubang, tutup lubang. Gagal bayar mengindikasikan ekonomi memburuk, stres, dan berujung pada depresi. Stop cicilan hanya karena rasa ingin memiliki sesuatu. Di kasus saya, pada waktu itu, saya sulit sekali fokus dan memantapkan tujuan selama utang itu belum saya bayarkan, meskipun itu sama kakak saya sendiri. Itu menjadi utang terakhir yang pernah saya lakukan. Jujur, saya tidak religius, tetapi apabila bicara soal utang, Islam pun tidak membenarkan soal utang. Begitupun saya yakin, di ajaran agama yang lain juga tidak membenarkan soal utang. Jadi, usahakan kalian untuk menghindari berutang jika tidak benar-benar diperlukan. Yang kedua, pahami investasi dan resikonya. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Bermain slot itu bodoh. Tidak ada yang benar-benar kaya dan mendapatkan uang secara instan. Ini perilaku menjijikan yang dilakukan streamer Bossman Jack yang merusak properti orang tuanya ketika dia kalah. Gambling is illegal, especially when you're 12. Bahkan untuk professional stock atau crypto trader yang kalian lihat di YouTube Shorts atau media lainnya, mereka memerlukan keterampilan dan kemampuan yang dipupuk bertahun-tahun. Pada saat kalian melihat video mereka, kalian mungkin mengira uang tersebut didapat hanya dalam waktu 1 menit. 7K guys, I'm out. I'm done. I'm done for the day guys. Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, serta dapat diinvestasikan untuk menghasilkan lebih banyak nilai di masa depan. Robert Kiyosaki mengatakan dalam bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad, orang kaya tidak bekerja untuk uang, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Tidak ada yang kaya secara tiba-tiba. Kalian harus berhemat, kalian harus berinvestasi. Tak kenal maka tak sayang. Sisihkan uang sedikit demi sedikit hingga menjadi bukit. Karena banyak sedikitnya, suatu portofolio investasi itu relatif. Pahami dulu risiko yang terkait. Jangan terjun tanpa pengetahuan yang cukup. Cryptocurrency, misalnya, sangat volatil dan bisa menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat. High risk, high return yang mereka katakan. Sebelum berinvestasi, pelajari dan lakukan riset mendalam tentang aset yang kalian minati. Jangan hanya bergantung pada tren atau rekomendasi orang lain tanpa pemahaman sendiri. Jika tidak melakukan riset untuk meminimalisir kerugian, hal ini hanya akan berubah menjadi high risk, no return. Tetapkan batas kerugian. Selalu gunakan uang yang dingin, yaitu uang yang tidak akan kamu gunakan dalam waktu dekat maupun untuk keadaan darurat. Hanya gunakan uang yang siap kalian hilangkan, apalagi untuk investasi yang berisiko tinggi. Kalau bisa, gunakan uang beku. Ketahui berapa banyak yang kalian sanggup rugi dan tetapkan batas tersebut. Jangan biarkan emosi menguasai keputusan investasi kalian. Jika kerugian mencapai batas yang telah ditetapkan, keluarlah dari investasi tersebut. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya tahu di pikiran kalian, bagaimana kalau berutang untuk keperluan berinvestasi? Saran saya untuk kalian, jangan. Jangan berinvestasi dengan menggunakan uang pinjaman. Menggunakan uang yang bukan milik sendiri itu lebih panas daripada uang yang panas. Hal itu bisa menyebabkan tekanan finansial dan emosional yang besar jika investasi gagal dan di luar ekspektasi kalian. Jadi, hindari berutang meskipun niatnya menggunakan uang pinjaman itu untuk investasi, apalagi ke instrumen yang berisiko tinggi.
lebih baik hidup kekurangan dan berusaha mencari solusi daripada berutang untuk mengharapkan sesuatu yang pasti. Di dunia ini sesuatu yang pasti dan konstan itu hanya ketidakpastian dan perubahan. Yang ketiga, uang itu sumber kebebasan dan sumber stres. Financial freedom, istilah yang sering digunakan karena itu dampak dari kemampuan uang untuk memberikan kebebasan dan keamanan secara besar. Kebebasan finansial memberikan seseorang pilihan yang lebih luas dalam hidup mereka. Uang memungkinkan seseorang bebas memilih pekerjaan yang mereka sukai, bebas bepergian, bebas memulai bisnis, bebas mengejar impian, bebas melakukan hobi, dan memudahkan seseorang memilih minat yang mungkin tidak dapat dicapai tanpa sumber daya keuangan yang memadai. Ada yang komen dan bilang di Instagram saya, orang kaya itu hobinya aneh-aneh. Itu saya sepenuhnya setuju. Seperti yang dikutip Suze Orman, kebebasan finansial adalah tentang memiliki pilihan. Namun, uang juga bisa menjadi sumber stres dan konflik yang signifikan. Contoh kecilnya gini, orang miskin tidak bisa merasakan stres memilih pakaian dan aksesoris di walk-in wardrobe karena baju yang terlalu banyak, atau stres memilih jam tangan menyesuaikan event dan memerlukan penampilan yang tepat untuk berinteraksi dengan klien, atau stres mengelola pembantu, sopir, dan tukang kebun, atau sampai menjadi sasaran target privasi seperti paparazzi ke selebriti terkenal. Fuck out of the way! I can't see! There are cars there, motherfucker! Get out of the way! They're stop. Give me back! Give me back! Ketika seseorang menghadapi kesulitan keuangan, hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka, serta menyebabkan ketegangan dalam hubungan dengan pasangan, keluarga, dan teman. Ada yang tahu mengapa beberapa orang percaya uang tidak dapat memberi kebahagiaan dengan berargumen banyak selebriti dan orang kaya yang meskipun memiliki kekayaan besar masih mengalami depresi. Dibalasnya, lebih enak nangis di McLaren daripada nangis di trotoar. Meskipun uang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan kenyamanan, uang sendiri tidak dapat memberi kebahagiaan sejati. Saya sudah katakan di poin kedua bahwa uang harus ditukarkan sehingga menghasilkan lebih banyak daripada value sebelumnya. Kebahagiaan datang dari dalam diri dan dari hubungan yang bermakna, pengalaman hidup, dan pencapaian pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tambahan uang memiliki dampak yang semakin berkurang terhadap kebahagiaan seseorang. Tanpa penggunaan uang yang lebih bermakna, kebahagiaan yang didapat dari fungsi uang itu memudar. Yang keempat, bangun relasi. Saya teringat saat masih duduk di bangku SMP dan SMA. Ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang. Saya penasaran bagaimana kabar mereka sekarang. Apakah mereka menjadi sukses? Atau malah sebaliknya? Saya memperhatikan teman-teman mereka biasanya tidak jauh dari mana mereka duduk. Herannya, saya masih nongkrong dengan beberapa teman dari SMP dan SMA yang sekelas. Salah satu dari mereka, tepatnya yang semeja saat saya SMP, ternyata memiliki pengaruh besar dalam hidup saya. Saya tidak mengira bahwa kami bisa akan membangun bisnis bersama yang kini berjalan menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta berlandaskan pertemanan 12 tahun lamanya. Kami sangat profesional membedakan pertemanan dengan bisnis. Kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Kami mengetahui batasan-batasan dalam pertemanan yang tidak boleh melewati ke ranah bisnis. Begitupun sebaliknya. Secara keseluruhan, saya tanpa sadar menemukan kualitas hidup yang saya cari dalam diri teman saya ini, dan akhirnya kami berhasil dalam usaha bersama. Jika kita sering bergaul dengan orang-orang yang suka mengeluh, kita juga cenderung mengeluh. Jika kita suka bergaul dengan penggosip, kita juga suka bergosip. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang suka minum-minum, kita pun akan cenderung melakukan hal yang sama. Jika kita berada di circle yang hobinya main game, kita juga biasanya main game yang sama.
Tidak ada yang salah dengan bermain dengan maksud mengisi waktu luang dan tidak mendistraksi tujuan yang positif. Teman yang berkualitaslah yang kalian harus cari. Bukan maksud saya teman pilih-pilih. Teman yang mendorong kalian maju, bukan malah sebaliknya. Ada ranting pohon yang menghasilkan buah dan ada yang tidak meskipun tumbuh dari akar yang sama. Ada pertanyaan, benarkah orang-orang seperti tadi adalah yang membentuk kalian sekarang, baik itu positif maupun negatif? Tidak sepenuhnya benar. Saya percaya membangun relasi sama halnya dengan membangun kualitas diri sendiri. Relasi yang kita miliki adalah cerminan dari pemikiran dan kebiasaan kita sehari-hari. Saat di sekolah itu pun, posisi duduk kita dan bersama siapa kita bergaul dengan teman, itu juga ditentukan dari karakter kita. Ketika kuliah, saya mengamati kebanyakan dari mahasiswa lebih dekat dengan teman-teman SMA atau teman dari semester awal karena kesamaan karakter yang mereka bentuk dan terkristalisasi dengan perasaan nyaman. Rasa nyaman sebenarnya berbahaya. Kadang yang diperlukan untuk maju adalah keluar dari zona nyaman untuk mencari relasi yang berkualitas. Relasi yang baik dan berkualitas akan membantu kalian dalam banyak aspek kehidupan, termasuk karir, bisnis, dan uang. Di poin ini, saya memandang bahwa uang itu seperti anak. Uang adalah buah hati dari relasi yang baik antar partner. Di dalam dunia bisnis pun juga sama. Uang menjadi peran kunci dalam membangun relasi profesional. Investasi dalam jaringan atau networking, kemitraan, dan kolaborasi dapat membuka peluang baru dan memperkuat hubungan bisnis. Sebagai contoh, hubungan antara Steve Jobs dan Tim Cook di Apple berlandaskan investasi dan kepercayaan yang Jobs tempatkan pada Cook. Jobs tidak hanya memperkuat relasi mereka, tetapi juga membawa Apple ke tingkat kesuksesan yang baru setelah Cook mengambil alih sebagai CEO. He knew when he chose me that I wasn't like him, that I'm not a carbon copy of him. And so he obviously thought through that deeply about who he wanted to lead Apple. And so that I have always felt the responsibility of. And I've wanted desperately to continue his legacy. And the Apple I deeply love. Jadi saran saya, selalu berbuatlah baik kepada semua orang, karena kesempatan akan datang dari mana saja. Adanya kontribusi sekecil apapun dari kalian akan sangat berpengaruh ke lingkungan, dan begitu juga sebaliknya. Selalu berhati-hatilah dengan siapa kita bergaul, berpartner, karena bisa jadi mereka mencerminkan siapa kita sebenarnya. Yang terakhir, uang bagi saya adalah kacamata pembesar untuk menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Dalam banyak kasus, bagaimana seseorang memperlakukan uang dan bereaksi terhadap perubahan finansial dapat mengungkapkan karakter dan nilai-nilai mereka yang sebenarnya. Ini karena uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga sebuah medium yang dapat memperbesar dan memperjelas kualitas baik maupun buruk dalam diri kita. Uang adalah akar dari segala kejahatan. The love of money is the root of all evil. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa keserakahan dan obsesi terhadap uang bisa memicu perilaku yang merusak dan tidak etis. Ketika seseorang lebih mementingkan uang di atas segalanya, tindakan mereka mungkin mencerminkan keserakahan, ketidakjujuran, dan egoisme. Salah satu tersangka dalam kasus ini adalah suami aktris Sandra Dewi Hartremois dan Helena Lim yang dikenal publik sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau Belitung. Angkanya menyentuh 300 triliun rupiah, termasuk kerugian ekologis yang harus ditanggung negara atas perbuatan para tersangka. Jadi apa? Is corruption looked on lightly? Di sisi lain, ada sosok seperti Warren Buffett. Beliau seorang miliarder dalam dolar sekaligus pemegang saham terbesar di perusahaan Berkshire Hathaway. Kalau ada yang belum tahu, itu adalah perusahaan konglomerat yang masuk ke berbagai bidang seperti asuransi, transportasi, energi, manufaktur, retail, jasa keuangan, sampai real estate. Beliau ini cukup unik karena mengingat kekayaannya yang fantastis, tapi juga dikenal dengan sikap hidup sederhana dan kedermawanannya.
Buffett memilih untuk tinggal di rumah yang sama selama puluhan tahun dan berkomitmen untuk memberikan sebagian besar kekayaannya untuk amal. Are you comfortable today with what you're giving? I mean, does it feel... It's exactly what I wanted to do. Does it feel like the right thing to be doing right now? It's the right thing because it's going to people who believe, as the Gates, for example, that every life is of equal value. I mean, the truth is I've got a lot of wealth. They can buy anything. I can buy 400-foot yachts and have 20 homes and all that. I wouldn't be happier. And once they move into the hands of people who are working like hell on getting something accomplished in areas I want them to, I love the idea of getting amused, and that's what they're doing. Ini seperti yang dia katakan di dalam bukunya, The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life, bahwa uang hanya memperbesar apa yang sudah ada. Ia menunjukkan bagaimana uang dapat memperbesar sifat dermawan dan rendah hati yang itu adalah karakter yang dia pupuk. It's like your superpower. Apabila dari awal kalian bajingan, dengan banyak uang kalian semakin bajingan. Apabila dari awal kalian baik, dengan banyak uang kalian semakin baik dan senang membagikan uang. Tidak hanya tentang uang. Jika kalian sudah bebas secara finansial, kalian juga senang membagikan waktu kalian dengan orang lain yang kalian sayangi. Saya tidak mengatakan bahwa bagi kalian yang punya uang atau yang punya waktu, jika tidak membagikannya, berarti kalian adalah orang yang tidak baik. Itu merupakan hak kalian untuk menentukan bagaimana kalian menggunakan uang dan waktu kalian. Setiap orang memiliki prioritas dan tanggung jawab masing-masing yang harus kita hargai. Namun saya percaya, semakin banyak hal positif yang kalian kontribusikan ke orang lain, semakin lebih nilai atau value kalian sebagai manusia. Respon tersebut kemudian diterima baik oleh orang yang kalian berikan dan diterima kembali yang berdampak positif buat pikiran dan batin kalian. Begitulah uang kalian mempengaruhi sekitar dan sekitar mempengaruhimu. Kebijaksanaan dalam mengelola keuangan adalah kunci utama menuju kehidupan yang bermakna. Kebijaksanaan finansial bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kamu miliki, tetapi bagaimana kamu mengelola dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Sebaik-baiknya kalian mengelola uang adalah sebaik kalian lebih menghargai waktu